Kalau dilihat judul kan mau masuk surga tetapilah al-jamaah gitu. Maka sebelum itu kemarin pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang antara hizbiyah dan al-jamaah. Apa tuh? Gimana kita bisa membedakan? Kok sama-sama kelompok, sama-sama kumpulan manusia, tapi yang satu nilainya jadi hizbiyah, yang lain jadi al-jamaah. Nah, oleh karena itulah sebelum memasuki tema yang baru, saya akan mengulang dulu ya materi yang lama sekilas saja, terutama tentang ciri-ciri hizbiyah. Ada 8 hal yang kami angkat pada pertemuan itu. Ciri-ciri hizbiyah itu pertama, memiliki aturan atau undang-undang sendiri yang merupakan hasil pemikiran dan kebijakan pimpinan yang hanya bisa ditaati oleh pengikutnya. Jadi oleh yang lain tidak dipahami, bahkan tidak ditaati dan bahkan tidak dipahami. Tapi oleh pengikutnya dipahami dan ditaati. Ya. Kemudian yang kedua, berbangga dengan apa-apa yang dimilikinya. Ya. Jadi yang dimilikinya, hasil karyanya dibanggakan, dan dengan itu lalu kemudian dia meremehkan orang lain yang tidak punya kelebihan tersebut. Ya. Jadi ini antara lain ciri-ciri hizbiyah, dan kita harus hati-hati makanya. Nah, kemudian memiliki istilah-istilah yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dilengkapi oleh atribut-atribut yang menjadikan pemisah dengan muslim yang lainnya. Sehingga kalau orang lain bertemu merasa ada garis pemisah. Ini kok begini, saya begini gitu ya. Nah, ini juga karena mungkin kurangnya faktor ukhuwah dalam kelompok atau dalam kumpulan tersebut. Yang keempat, memahami Islam dengan pemahaman sendiri. Ya. Jadi hanya dipahami oleh pimpinannya, oleh pengikutnya, dipahami Islam itu seperti itu, diadopsi dari para tokoh dan pembesar kaum atau komunitas tersebut. Bukan dari para sahabat atau para ulama terdahulu. Jadi ketika itu disampaikan pada yang lain, nggak nyambung, gitu ya. Disampaikan pada istilah-istilah yang muktabar, itu nggak nyambung. Nah, ini kalau masalah ketidakpahaman itu mungkin bisa terjadi karena hal itu asing, istilah asing. Contoh misalkan masalah amir, kan asing. Masalah baiat, mungkin sebagian orang asing. Kalau itu bukan kesalahan yang bersangkutan, memang tapi dari sananya asing. Dan Rasul sudah menggambarkan badal Islam goriba wasayaudu goriba kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing. Pada suatu saat nanti akan kembali pada masa keasingannya, menjadi aneh lagi di tengah kaum muslimin. Nah, hadis ini sampai derajat mutawatir maknawi. Jadi saking banyaknya periwayat, hadis itu sampai derajat mutawatir maknawi. Nah, bahwa akan jadi aneh syariat Islam itu di kalangan umat Islam. Nah, ini makanya kalau kita evaluasi, banyak orang yang aku muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Banyak orang yang aku muslim tapi tidak mau diatur dengan cara-cara Islam. Dan banyak orang yang kaum muslim tapi terkadang memusuhi saudaranya kaum muslimin sendiri. Nah, ini problematika yang kita hadapi. Ini semua adalah akibat daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyah. Itu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam ini. Ketika kita memahami satu pemahaman, hendaknya kita bersandar kepada generasi terdahulu, yaitu kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'in itu adalah mereka lah yang oleh Rasul sebutkan khairul qurun qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, yaitu zaman Rasul dan sahabat. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Nah, ini adalah dasar bahwa jangan sampai kita mengelompokkan ya kumpulan kita, kemudian membuat istilah-istilah sendiri dan yang tidak disandarkan kepada para pendahulu kita, katanya maksudnya para sahabat ya. Nah, akhirnya membuat sekat antara muslimin satu dengan muslimin yang lain. Kemudian yang kelima, ciri hizbiyah itu mudah memvonis. Ya, mudah memvonis, mengkafirkan orang lain. Atau minimal menganggap sesat golongan yang lain yang tidak bergabung dengan golongannya. Bahkan lebih jelas lagi sampai menganggap najis kepada saudaranya kaum muslimin. Ini jelas hizbiyah. Jangan ragu sedikit pun. Kalau ada orang muslim menganggap najis kepada muslim yang lain, itu adalah hizbiyah.
Ya. Ada set gitu. Ya, itu jangan ragu sedikit pun, ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini orang-orang tersebut menjadi sadar, bertobat kepada Allah, bahwa semua kaum muslimin itu saudara. Nggak boleh saling menajiskan begitu, naudzubillah min dzalik. Memang betul dalil innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang musyrik itu yang najis. Siapa yang dimaksud itu? Nah, akibat dari menafsirkannya sendiri, tidak mengkaji ahli tafsir, akhirnya serampangan begitu. Nganggap aja bahwa luar kelompoknya adalah najis. Ini jelas-jelas ini yang paling hizbiyah. Tuh, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka. Amin. Yang keenam, tidak mau sholat berjamaah dengan luar golongannya. Tuh. Jadi, nganggap kalau tidak sah kalau sholat dengan yang lain. Nah, ini hati-hati. Gitu. Jadi inilah ciri-ciri hizbiyah. Kemudian yang ketujuh, tidak mau menerima ilmu dari luar golongannya. Nggak boleh. Pokoknya yang ikut jamaah saya nggak boleh baca buku yang lain, tidak boleh beri terbitan yang lain, harus terbitan jamaah kita. Nah, ini hizbiyah sebenarnya. Hati-hati. Emang surganya milik dirinya? Surga kan milik Allah. Ya. Nah, saya teringat satu ketika saya kumpul dengan salah seorang ulama. Dia bilang gini, ente masuk surga, ente masuk neraka. Loh, Masya Allah. kenapa? Aneh juga masuk neraka. Loh, aneh juga. Ente masuk neraka juga sama yang lain. Kenapa, Bi? Loh, orang surganya sudah dimiliki si Fulan. Satir tuh. Itu, surganya sudah milik si Fulan, milik golongan ini. Maka ente, aneh, semua masuk neraka kita ini. Masya Allah, ini kan ironis sebenarnya. Bercanda dia. Ya, bercanda gitu. Karena yang betul. Jadi seolah-olah yang masuk surga hanya dirinya, hanya keluarga, hanya kelompoknya. Nah, inilah sebenarnya itu adalah watak-watak hizbiyah. Ya, maka harus hati-hati. Nah, kemudian meremehkan dan bahkan menganggap rendah para ulama yang bukan gurunya. Tuh, Masya Allah. Inilah sikap-sikap hizbiyah. Nah, ini para ikhwan ya, yang kalau diinventarisir makin banyak. Gitu. Itu ya kurang lebih lah yang populer demikian. Nah, maka dalam hal ini peringatan Allah SWT ya, dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tuh. Wahai orang beriman, janganlah di antara kalian ya saling mencaci maki. Satu kaum pada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang dicaci itu lebih baik dari apa yang mencaci. Wala nisa'um min nisa'in. Demikian pula satu kelompok perempuan tidak boleh juga mencela atau mengolok-olok perempuan yang lain. Sebab asa ayyakunna khairum minhunna. Boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik, lebih mulia insyaallah daripada orang yang memperolok-olokkan. Inilah, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul dalam hal ini. Masya Allah. Maka demikian pula Rasulullah bersabda ketika beliau menyatakan, sesungguhnya Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan, banyak sekali hadis tentang ini, lebih dari 9 lebih ya, tentang in akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian. Nah, contohnya ayat hadis ini, aku mengkhawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Quran hingga saat ia terlihat kebagusannya dalam Al-Quran dan menjadi pembela Islam, ia lalu melepaskan diri dari Quran tersebut dan melemparkannya ke belakang punggungnya. Artinya dia tergoda, dia terjebak, dia terlena, dia terpesona, terganggu dengan rayuan yang ada di depannya. Akhirnya dia berbalik, ya, Qurannya pun dilemparkannya ke belakangnya, artinya tidak pernah dilihatnya lagi. Ya. Kemudian setelah itu memerangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangga tersebut berbuat syirik. Oh, Masya Allah. Hudzaifah bertanya, wahai Nabi Allah, antara penuduh dan yang dituduh, mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik? Maka Nabi bersabda, justru penuduh itulah yang lebih pantas. Nah, inilah aku harus hati-hati itu ya. Di hadis lain dikatakan, siapa yang menuduh seorang muslim itu kafir padahal tidak benar tuduhan itu, ilaharo alaihi, maka itu
tuduhannya akan kembali pada dirinya. Oh, Masya Allah. Ini makanya watak-watak tadi kalau hizbiyah. saja Iya. menajiskan saudara Iya. muslimin. Bila jadi di hadapan Allah dia yang najis. Dia yang najis. Gitu. Masya Allah. Walaupun mungkin dia merasa paling suci, tapi di hadapan Allah dia yang paling najis itu. Nah ini yang mengerikan seperti itu. Iya. Ya. Kita merasa paling benar, merasa paling suci. Ya, padahal di hadapan Allah paling salah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna